Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istinur Komaria. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya merupakan salah satu peserta yang mengikuti Lomba Nasional Matematik Essay Competition 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma. Dalam esai ini, saya mengangkat subtema teknologi dengan judul penggunaan Big Data sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pandemi serta menangkal hoaks COVID-19 di media sosial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan hasil pengerjaan esai saya. Di sini penyebaran coronavirus Dayasa 2019 atau yang sering disebut COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan aneka macam kebijakan untuk menekan laju penularan. Salah satunya yaitu penerapan PPKM dengan berbagai tingkatan level sebagai lanjutan dari kebijakan sebelumnya yakni PSBB. Akibat dari kebijakan tersebut telah memaksa masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah aja demi memutus rantai penyebaran virus, dan hal ini berdampak pada makin bertambahnya jumlah orang yang menghabiskan waktunya dengan berselancar di media sosial. Paparan berita pun menjadi sangat mudah untuk dapat diakses. Dari sekian banyaknya penggunaan media sosial dalam memperoleh informasi mengenai COVID-19, tentu tidak semua akurat. Di satu sisi, banyak bertebaran berita hoax atau berita bohong, sedangkan pada sisi lain, berita itu memang benar-benar terjadi sesuai fakta yang sebenarnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan, ambigu, kebingungan atau keraguan kalangan pengguna media sosial. Beredarnya banyak hoax yang meremehkan ataupun melebih-lebihkan pandemi ini disajikan secara rapi dan terstruktur serta didukung dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang cukup buruk sehingga membuat masyarakat malah mudah untuk terprovokasi tanpa mencari tahu kebenaran ataupun sumber informasi tersebut. Stigma negatif yang tumbuh subur di masyarakat itu merupakan akibat dari beredarnya banyak hoax di media sosial. Salah satu upaya untuk menangkal hoax di COVID-19 di media sosial yang bisa diandalkan yaitu dengan melakukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional sehingga masyarakat bisa memperoleh sumber informasi yang akurat dan terjamin kebenarannya. Selain itu, kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 melalui penyediaan informasi tentang kepatuhan diri dan masyarakat sekitar terhadap protokol kesehatan, pendapat masyarakat tentang vaksinasi, dan respon masyarakat dalam menyikapi masa pembatasan kegiatan. Hasil survei disajikan dalam booklet infografis ini, harapannya masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan. Di masa pandemi COVID-19, kegiatan statistik penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam upaya percepatan penanganan pandemi serta menangkal hoax COVID-19 di media sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 7 menyebutkan bahwa statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama sensus, yang kedua survei, yang ketiga kompilasi produk administrasi, dan yang keempat cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan statistik tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan asas, arah, dan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 4 yang menyebutkan bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Jika dilihat dari asas, arah, dan tujuan kegiatan statistik, hal tersebut sejalan dengan konsep Big Data yang dapat menangkal hoax di media sosial. Kemampuan tersebut banyak digunakan dalam menentukan perencanaan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah.
Big data adalah kumpulan data dalam jumlah besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan kompleks sehingga akan sulit diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Dengan demikian, diperlukan bantuan teknologi untuk membantunya. Penggunaan big data juga mempercepat perencanaan dibandingkan menunggu statistik resmi yang bisa menghabiskan waktu selama 10 minggu. Sebagai contohnya adalah negara Kolombia yang menggunakan Google Trend untuk dapat mendeteksi dan secara real time. Big data juga bisa digunakan untuk mengetahui emosi publik di masa new normal untuk membuat kebijakan yang tepat. Teknologi big data dapat melengkapi data dari badan resmi statistik tetapi tidak sebagai pengganti metode pelatihan. Perlu digarisbawahi jika teknologi big data sifatnya bukan pengganti data resmi statistik, melainkan melengkapi. Ada beberapa pendekatan tradisional yang bisa digantikan oleh big data ini. Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 secara daring. Survei ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terkini di masa pandemi ini, hingga survei ini berakhir sebanyak 212.762 responden telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner secara online, sehingga teknologi big data sangat penting sebagai pelengkap data statistik dalam upaya percepatan penanganan pandemi serta menangkal hoax COVID-19 di media sosial karena selain bisa diandalkan efektif dan efisien, juga menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang Bapak Presiden Indonesia katakan, Bapak Jokowi, sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kata mohon maaf. Saya Stinur Kumaria mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.